Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Nah, untuk kali ini saya memberikan tutorial ataupun tata cara melakukan meditasi, ya bisa dibilang meditasi ataupun pengenalan diri dengan metode lafal sholawat. Sebelum saya menjelaskan mengenai tata cara meditasi, saya akan menjelaskan dulu manfaat-manfaat dari meditasi tersebut. Untuk yang pertama, manfaat dari suatu pelaku meditasi sendiri, yang pertama bisa meningkatkan imunitas tubuh, dan yang kedua keimanan di mana dia menjalani suatu ibadah. Untuk yang ketiga, pengenalan diri kepada diri dia sendiri utamanya. Nah, konsep tata cara meditasi bervariatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode ataupun prosedur tentang meditasi. Kalau misalnya prosedur yang utama itu khususnya untuk para pemula ya. Kalau untuk para pemula, satu syarat-syarat utamanya mempunyai guru. Kalau ada di salah satu sampean itu mempunyai guru rohani ataupun guru goib, nah janganlah diteruskan. Sampean harus mencarilah salah satu guru dhahir. Nah, utamaan guru dhahir itu dia bisa yang namanya bertanggung jawab secara jasmani maupun rohani, gitu. Itu keutamaan dari guru dhahir. Soalnya kalau misalnya pelaku spiritual itu sendiri tanpa adanya guru dhahir susah. Bahkan ada fakta-faktanya di mana orang yang melakukan suatu spiritual ataupun pencarian itu sendiri yang pada akhirnya fatal gitu. Konsekuensi fatal itu banyak yang terjadi. Makanya kalau misalnya suatu pencarian, satu syarat utamanya sampai harus mempunyai guru dhahir. Kalau misalnya sampai nggak punya guru dhahir, monggo sampai simak aja video ini secara terus-menerus, dan insya Allah saya akan membackup apa yang sampai lakukan dalam suatu meditasi ataupun praktisi spiritual untuk keterusannya. Nah, yang kedua, selain guru dhahir, itu kesiapan mental. Kesiapan mental, entah itu apa yang akan terjadi dalam suatu meditasi ataupun pengalaman penyelaman dalam meditasi itu kan unik-unik. Ada yang melihat makhluk, ada yang melihat jin, ada yang melihat ini itu dan sebagainya. Itu mental harus diperlukan dalam penyelaman itu sendiri. Nah, mental itu ya saya kembalikan lagi kepada guru spiritual itu sendiri. Sampean harus meyakini guru spiritual itu sendiri, bahwasanya guru spiritual itu sendiri mampu menangkal suatu yang namanya entah itu jin, entah itu sihir, entah itu makhluk yang
yang terhubung kepada sampean di saat sampean meditasi itu aku bisa menangkap gitu. Nah, mental yang kedua ya. Untuk yang ketiga itu kemantepan dalam menjalani suatu meditasi. Maaf aja nih, kalau untuk meditasi itu sendiri itu manfaatnya banyak. Meditasi bisa untuk, kalau ini yang akan saya terapkan itu mengenai meditasi pembukaan cakra tubuh. Jadi untuk pembukaan cakra tubuh, di mana sampean akan membuka cakra tubuh sampean ke energi sampean itu bisa untuk mengobati seseorang, entah itu dalam pengobatan medis maupun non medis gitu. Jadi yang saya harapkan, tetap optimalkan meditasi, bukan hanya suatu hal yang semena-mena ya, tapi ya anggaplah seperti sampean melakukan sholat 5 waktu. Tetap dilakukan meskipun sampean nggak tahu ketentuannya itu apa sih dan untuk apa sih gitu loh. Tapi tetap sampean istiqomahkan begitu. Nah, akan saya terapkan nanti metode ataupun prosedur cara meditasi yang baik dan benar, khususnya untuk para pemula ya. Yang penting tetap mengistiqomahkan apa yang sampean lakukan dan apa yang sampean istiqomahkan. Nanti akan saya share di bawah video ini untuk bacaan-bacaan tertentu, terutama sholawat ya. Nah, bagi kalian yang mau mempertanyakan suatu apa sih amalan-amalan yang bisa meningkatkan suatu spiritual ataupun meditasi, bisa sampai tanyakan di deskripsi di kolom komentar ya di kolom komentar. Wow, istri saya ketawa. Oke. Saya lanjutkan lagi. Ini namanya itu video pertama saya dalam pembuatan konten spiritual ataupun konten belajar meditasi bersama. Samaan belajar, saya pun belajar. Jadi jangan nggak usah ragu ataupun antara ragu gitu satu sama lain. Bisa sampean mempertanyakan satu sama lain di kolom komentar. Tanyakan aja apa yang sampean pertanyakan, ya tanyakan aja, bebas. Mau tanya-tanya apa kayak, mau tanya-tanya apa kayak, mau tanya ilmu-ilmu apa kayak, bebas. Ilmu-ilmu tua sekalipun ya saya bakal jawab. Ilmu-ilmu yang membodohi publik sekalipun akan saya jawab. Santai aja, sampean tanya bebas, mau tanya apa. Jadi jangan gampang terpengaruh sama yang namanya praktisi, apalagi praktisi abal-abal ya. Maaf ini saya buka. Jangan sampai terpengaruh sama yang namanya praktisi abal-abal. Biar gamblang itu. Jadi sampean itu harus komitmen dengan apa yang sampean jalani saat ini. Insya Allah apa yang sampean terapkan, apa yang sampean istiqomahkan itu akan membuahkan hasil. Ya seperti pepatah mengatakan, menabur tuai gitu loh. Apa yang sampean tanam, yaitu yang sampean akan memanen gitu. Ya. Untuk kesimpulan dasarnya, saya di sini akan menerapkan suatu meditasi mengenai meditasi sholawat. Kalau dari saya sendiri sih, maaf sebelumnya, kalau saya sendiri guru spiritual. Kalau pada rumahnya ya seperti di atas ini, Bumi Sangkria. Jadi untuk kedepannya, kalau mau tetap dalam channel ini, insya Allah akan saya bimbing ke depannya. Jangan takut mengenai
kiriman teluk, santet maupun pelet, insya Allah tak akan terjadi kepada diri sampean yang mengikuti channel ini ya. Apalagi penyakit yang namanya corona nggak akan menyentuh sampean, gitu aja. Soalnya keutamaan dalam suatu praktisi meditasi itu meningkatkan suatu imunitas tubuh yang menjadi berlipat ganda, menjadi tak terbatas gitu loh. Keutamaan suatu praktisi kan meningkatkan imunitas tubuh pada diri sendiri. Wong kita aja bisa menyembuhkan, masa nggak juga bisa menyembuhkan diri kita sendiri kan? Jadi ya apalagi untuk orang lain, wah sangat luar biasa. Kita bisa bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Apa sih yang dicari dalam dunia ini kalau enggak untuk bermanfaat kepada orang lain? Nah itu loh, ya kan? Nah, cintailah sesama makhluk seperti kamu mencintai Tuhan gitu. Apapun yang terjadi, orang mau bicara apa tentang kita, biarkan aja. Yang penting kita cintakan diri kita, kita cintakan orang lain. Biarkan orang mau ngomong apa terserah. Yang penting kita mencintai diri kita, yang penting kita mencintai keluarga kita, yang penting kita mencintai orang lain. Orang apa nggak suka sama diri kita, biarin aja. Itu bukan urusan kita, itu urusan orang lain yang nggak suka sama kita, ya kan? Gitu loh. Nah, untuk kedepannya nanti sampean nikmatin aja suara instrumen ataupun suara lagu yang akan saya putar setelah video ini, ya kan? Setelah video ini ataupun sampai video ini berakhir, nanti akan saya putarkan instrumen ataupun nada yang bisa Anda menyelami ke dalam suatu meditasi spiritual sampean. Yang penting tinggal menyelami aja, gitu. Tata cara meditasinya, sampean hanya mengucap kata sholawat, berulang-ulang terus. Nah, poin-poin yang paling penting adalah di saat sampean melakukan meditasi ataupun melakukan hening diri, jangan menggerakkan unsur tubuh ataupun menggerakkan tubuh entah itu kemana, jangan. Tahan aja. Pasti ada rasa, entah itu hangat, entah itu dingin, entah itu apapun itu, sampean tahan aja. Sampai waktu yang ditentukan selesai, kurang lebih 15 menit. Kalau sudah 15 menit baru sampai boleh menggerakkan apapun yang sampai bisa, apapun yang sampai inginkan gitu. Nah, kalau misalnya sudah mempraktekkan apa yang sampai lakukan, bisa sampai share ke kolom komentar ataupun apa, bisa sampai menginspirasi apa di kolom komentar. Nah, saya sendiri sebagai Ki Ageng Jatikumolo, demikian untuk video saya kali ini. Kalau untuk lebih lanjutnya bisa sampean tulis di kolom komentar untuk kedepannya ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.